Kalau misalkan kita orang yang sibuk, kita nggak bisa setiap waktu mantau pasar, jadi kita wajib hukumnya pasang stop loss dan take profit untuk menjaga saldo kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Bara di channel favorit kita di Bara Education. Jadi di hari ke-6 ini kita akan belajar tentang cara membuka posisi trading pada MetaTrader 5. Jadi kalau pada hari ke-5 kemarin kita belajar tentang bagaimana cara membuat akun demo, hari ini kita belajar untuk membuka posisi tradingnya di MetaTrader 5 tentunya. Oke, saya jelaskan dulu, lanjut ke materi. Nah, sebelum praktek, saya jelaskan materinya dulu. Membuka posisi trading. Sebenarnya pada dasarnya membuka posisi trading itu ada dua jenis, direct dan juga pending order. Kalau direct itu ada sell, ada buy. Jadi langsung eksekusi saat kita klik, langsung eksekusi langsung. Kalau pending order itu jadi kita tahan dulu, kita tidak langsung open posisi, tapi kita lihat dulu keadaan market. Apabila market sudah memenuhi persyaratan tertentu, maka otomatis kita akan open posisi. Karena kita masih pemula awal, saya akan menjelaskan yang direct, yaitu sell dan buy. Oke. Membuka posisi trading pada MetaTrader 5. Nah, jadi kita akan buka dulu aplikasi MetaTrader 5-nya. Sebentar, kita buka. Nanti ini saya skip ya, karena terlalu lama. Nanti kan langsung, nah akhirnya keluar. Nah, ini adalah gambar di MetaTrader 5 awal. Pada saat kita akan open posisi, nah ini, kita klik yang ada tulisannya new order, yang artinya kita akan membeli atau menjual. Sebelumnya kita harus punya saldonya dulu ya. Di sini saldo kita 100.000 USD menggunakan akun demo. Jadi teman-teman kalau ingin trading sebelum menggunakan akun real, pastikan teman-teman menggunakan akun demo dulu saja, nggak apa-apa. Jadi karena kita juga memang masih belajar, masih awal, kita menggunakan akun demo. Oke, lanjut. Bagaimana cara membuka posisinya? Nih, ada new order. Silahkan diklik. Kita ini ada di pair Euro USD ya. Euro USD. Nah, yang pertama adalah simbolnya ini, Euro USD yang akan kita buka. Ini forex ya. Kemudian tipenya, yang tadi saya bilang direct, ini instan, langsung dieksekusi. Yang kedua ada pilihan pending order. Pending order nanti saya jelaskan di yang advance. Karena kita masih pemula, untuk yang awal ini saya jelaskan yang instan eksekusi. Instan eksekusi ada dua juga ya, sell dan buy. Nah, kemudian volume. Volume ini bisa dibilang lot. Jadi kita mau menggunakan lot berapa? Normalnya kita menggunakan 0,1% dari total balance atau saldo kita. Kalau misalkan saldo kita itu ada $1.000, berarti kita cukup menggunakan lot 1 saja, volumenya 1, atau bahkan di bawahnya pun nggak apa-apa. Sebagai yang masih awal, kita pakai lot 0,1 aja. Nah, di sini ada yang namanya stop loss dan take profit. Jadi, cara kerjanya seperti ini. Kalau stop loss, pada saat kita mengalami kerugian, maka kita mengatur nilai kerugiannya itu tidak terlalu besar. Jadi, misalkan 10 pip. Jadi, tinggal kita atur jaraknya, misalkan sekarang pasarnya berada harganya di angka
1.21690. Nah, kita tinggal atur aja. Kita naikkan nilainya 10 poin. Apabila kita rugi atau floating atau di luar harapan kita ya, kalau kita rugilah 10 poin, itu otomatis akan menutup. Nah, sebaliknya ini adalah take profit. Apabila harga sesuai dengan keinginan kita, misalkan kita open buy, kemudian ternyata harganya naik sesuai keinginan kita dan menyentuh titik tertentu yang sesuai kita tuliskan di take profit ini, maka otomatis ordernya akan close dan kita akan dapat keuntungan otomatis. Jadi kalau misalkan kita orang yang sibuk, kita nggak bisa setiap waktu mantau pasar, jadi kita wajib hukumnya pasang stop loss dan take profit untuk menjaga saldo kita. Oke ya, di konsepnya udah mengerti ya teman-teman. Deviation udah nggak usah biarkan 0 saja, nggak apa-apa. Tinggal pilihan kita sell atau buy. Misalkan kita memprediksi harga akan naik, kita analisa harga akan naik, kita open buy. Analisa kita harga akan turun, kita open sell. Udah seperti itu. Jadi kita coba eksekusi, kita klik. Oke. Nah, ini muncul. Ini adalah order kita. Ini yang atas ini ya. Ini balance kita. Ini order kita. Misal kita mau, ini tadi kita order apa ya? Order buy. Oh, ternyata misalkan di pair lain kita mau order sell. Ya nggak apa-apa. Nah, ya kan? Tinggal seperti itu saja. Misal di pair ini ya. Ini USD CHF di sini. Kita mau open sell. Tinggal nih. Karena instan maka langsung. Nah, kalau yang di Euro USD tadi kan kita pasang stop loss. Nah, kalau yang di USD CHF tadi kan kita enggak. Jadi cukup berbahaya kalau misal kita tidak bisa mantau pasar setiap waktu. Jadi sarannya tetap menggunakan pengaman yaitu stop loss dan take profit, karena kita tidak bisa kalau kita tidak bisa mantau pasar terus, kita harus menggunakan fitur tersebut. Oke. Nah, gampang kan untuk open order. Oke. Itu tadi caranya untuk open order atau beli di MetaTrader 5. Jadi ini teman-teman. Pada dasarnya membuka posisi trading itu gampang. Kita tinggal klik. Yang sulit itu kita menentukan kapan kita akan membuka posisi. Pada saat kita menganalisa akan naik atau akan turun, itulah yang sulit. Tapi yang lebih sulit lagi itu kita kapan harus menutup posisi. Jangan sampai kalau kita untung sedikit, kita pengen cepet-cepet tutup, tapi rugi banyak atau floating banyak, harga tidak sesuai dengan analisa kita, tapi kita biarkan, pikiran kita berharap bahwa harga, nanti harga pasti akan kembali dan sesuai dengan analisa kita. Tidak bisa yang seperti itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman sebelum trading open posisi, teman-teman harus merencanakan secara baik-baik apa yang akan teman-teman lakukan jika analisanya tidak berjalan sesuai rencana. Jadi harus ada second layer-nya, harus ada pengamannya. Yang paling mudah itu menggunakan stop loss. Maka itu bagi pemula silahkan menggunakan stop loss dulu. Oke, mungkin ini pengenalan awal. Silahkan teman-teman coba buka posisi, coba analisanya pasar dulu, lihat candlestick sesering mungkin. Oke, itu tadi adalah tutorial hari ini, hari ke-6 ini, tentang bagaimana
membuka posisi di MetaTrader 5. MetaTrader 5 atau MetaTrader 4 sama ya. Nah, kalau teman-teman suka dengan videonya, silakan teman-teman like dan subscribe. Nah, sedikit apresiasi dari teman-teman sangat membuat saya bersemangat untuk terus membuat tutorial-tutorial lainnya yang mempermudah teman-teman dalam belajar financial market. Oke? Di pertemuan ke-7 nanti, next video, kita akan membahas tentang cara membaca candlestick. Nah, kalau teman-teman tadi di MetaTrader itu melihat seperti balok-balok kotak-kotak itu, itulah namanya candlestick. Nah, itu nanti cara membacanya bagaimana, seperti apa akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, tunggu video selanjutnya. Oke, dari saya hari ini cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.